Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu mengenai bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajarannya yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, merancang dan melakukan penelitian sederhana yang tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, mendapat banyak tantangan Pancasila dari berbagai pihak seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Satu, masa awal kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1959. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila sebagai dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Skarmazi Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikan negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawinagara dan Panji Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Yang kelima, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada tahun 1950 sampai 1959 muncullah sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut: pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. 2. Pemberontakan PRRI. 3. Pemberontakan Permesta.
Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959 terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Tetapi anggota konstituasi tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Dekri Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Membubarkan Badan Konstituante. 2. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, sedangkan Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku. 3. Membentuk MPRS dan DPRS. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.